سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارف حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في 5 أوقات أحدها عند طلوع الشمس حتى ترفع قدر الرمح وثانيها عند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول عند الإسفرار حتى تغرب الشمس إلى آخره. Sadaqallahul Azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai negara dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu tadi berjamaah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan mingguan kita yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah kabul segala hajat-hajatnya. Dan jangan berkecil hati. Minggu kemarin kita telah menjelaskan, meskipun hadirnya seperti ini, tapi insya Allah ganjarannya tidak akan kalah dengan orang yang banyak, Pak. Sama, gitu ya. Mau jamaahnya banyak, mau jamaahnya bertiga sekalipun, ganjarannya pun tidak akan dikurangi, ditambah, Pak. Sebab malaikat itu pada turun memperhatikan siapa sih yang rajin, siapa sih yang istiqomah. Malaikat perhatikan, malaikat lapor kepada Allah, dan disitulah nama kita tercantum oleh malaikat, insya Allah. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita sampai di bab yaitu fis sholatil muharramati min haitsul waqti wal fi'li. Jadi kata Imam Nawawi dikatakan fasol. Di dalam fasol ini dijelaskan di dalam sholat muharramati yang diharamkan, min haitsul waqti sekira-kira menjalankan waktu dan melaksanakan ibadah sholat. Tahrumus sholatul lati laisa laha sababun, diharamkan sholat. Waduh, ada juga gitu waktu yang diharamkan sholat, Pak Ustaz? Ada. Tahrumus sholatul lati laisa sabab, tetapi yang tidak ada sebab. Kalau ada sebab
jadi masalah. Apa sebabnya? Mutaqaddimun ay fi sholatil jenazah. Tegasnya sholat yang tidak diharamkan di dalam waktu yang diharamkan itu salah satunya sholat jenazah. Mana contoh kaprah di kita di depan dijelaskan ba'da sholati subhi wa ba'da sholatil asri. Itu waktu yang mutlak haram untuk kita melakukan ibadah sholat. Contoh, udah waktu subuh sholat subuh, habis sholat subuh pengen sholat lagi, udah jangan dulu, sabar dulu, tunggu waktu duha. Nah, zaman sekarang mah gampang lihat HP ya. Habis nempel waktu duha silakan sholat sunnah duha. Nah itu sebelum sholat duha dan sudah sholat subuh itu tidak ada sholat. Bahkan kita haram sholatnya kalau kita udah sholat subuh. Terkecuali kita belum sholat subuh, gitu ya. Bangun kesiangan gara-gara malam begadang nonton bola, bangun setengah 6 bahkan jam 6, udah langsung itu namanya laisa laha sabab. Itu ada sebab. Kita bangun tidur belum sholat subuh, langsung ambil wudhu, langsung sholat subuh. Ya terkecuali itu. Tapi ketika kita sudah berjamaah sholat subuh, habis sholat subuh, masih pengen sholat, waduh awas, takut dikatain, waduh ini mah ibadahnya bener ya. Takut dikatain hakekok gitu ya. Nah tidak ada sebab. Nah terkecuali ini mutaqaddimun sholat jenazah. Berarti kalau sholat habis sholat subuh nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa sholat jenazah. Kalau ada yang mengatakan, jangan, waktu haramnya sholat, nggak ada urusan. Mutaqaddimun, waktu yang diharamkan itu bukan untuk sholat jenazah. Bagaimana kalau sholat jenazah diharamkan, mau nunggu siang aja, gitu ya. Kalau udah sholat subuh kan biasanya kaprah di kita kalau ada yang meninggal, jangankan dari sore, malam pun kan harus menunggu ahli-ahlinya, keluarganya takut ingin melihat yang terakhir kalinya. Itu harus ada kemufakatan, jangan mengikuti ego sendiri. Mentang-mentang kesepuhan tokoh agama di situ, bagaimana kata dia, gitu ya. Kata keluarganya, Pak Ustadz, Pak Kiai, ini anak ada yang ditunggu, katanya udah di perjalanan, anaknya dari Serang contohnya, yang meninggal bapaknya di Jakarta. Ya paling jarak di Serang ke Jakarta paling lama 3 jam 2 jam ya. Kata anaknya, kata ahli warisnya, anaknya udah jalan dari rumah ke sini Pak, gitu ya. Itu kan menandakan suruh menunggu. Tapi kalau tokohnya itu egois, udah waktu misalkan itu siang, udahlah, ini biaya mohon maaf udah terkumpul, jamaah udah ada, udah disolatkan aja sekarang, langsung dikuburkan. Jangan Pak, harus ada kesepakatan dari ahli-ahlinya, gitu ya. Harus ada kesepakatan, harus ada saling ridho, jangan mengikuti ego masing-masing. Ya memang kata Nabi, hal yang harus diburu-buru salah satunya yaitu mengubur jenazah. Tapi kalau ada sebab, kalau ahli warisnya itu meminta untuk menunggu, melihat dengan terakhir kalinya si almarhum, itu tidak jadi masalah, ditunggu juga apa-apa. Yang tidak boleh itu jenazah di di rumahnya 2-3 malam sampai 7 malam, mulai mampir ayat jenazah yang cepat pada jero iman. Masya Allah. Nah inilah kembali, laisa laha sababun mutaqaddimun, ba'dal asri dan ba'da subuh tidak jadi masalah untuk melaksanakan sholat jenazah. Meskipun masih gelap, apa-apa, gitu ya. Nah memang di kota-kota seperti kita ini, kadang-kadang memang di Rangkas Bitung juga kotanya ada Pak. Kan kalau kaprah di kampung saya itu mengundang terlebih dahulu. Misalkan di sholat jenazahnya itu jam 11, itu diundang dari jam 9, kadang-kadang dari pagi jam 8. Nah tapi untuk wilayah Rangkas Bitung itu kadang-kadang tidak diundang, hanya tokoh-tokoh kampung-kampung tersebut sama tetangga. Nah disolatkannya sesudah sholat zuhur.
sesudah sholat duhur, pengurus musola atau masjid mengumumkan jamaah dimohon untuk jangan bubar terlebih dahulu, karena kita mau melaksanakan sholat jenazah almarhum anu bin an, gitu ya. Nah itu biasanya di kita. Wala mufaronun, dan tidak ada sebab mukoronun. Apa mukoronun? Yaitu sholat istisqa, sholat memohon turun hujan. Masya Allah. Kalau di kampung hujan aja nih sekarang, gitu ya. Kalau di kita mungkin ada kerasa panasnya doang. Gitu. Itu sholat istisqa, meminta hujan. Fi ghairi hirami Makkah, selain daripada tanah-tanah haram. Nah kalau di tanah haram di Saudi Arabia itu sholat itu tidak ada batasnya. Bahkan kan kalau bapak bahkan di HP sekarang pun terlihat itu di Masjidil Haram yang sholat nggak henti-henti, gitu ya. Yang sholat sunnah tahiyat masjid, yang sholat sunnah tasbih terus fi ghairi harami Makkah, selain daripada tanah haram itu tidak jadi masalah kita melakukan ibadah sholat. Nah untuk di kita ada sebabnya itu bisa haram, Pak. Mana salah satunya? Yang salah satunya yaitu ahaduha inda tulu'i syamsi ay ibtida'i tulu'iha. Yang pertama haram kita melaksanakan ibadah sholat yaitu inda tulu'i syamsi. Pertama munculnya sarangenge, munculnya matahari. Muncul mataharinya bukan dari waktu subuh, melainkan sesudah sholat subuh. Biasanya waktu apa? Kalau bahasa kita waktu terbit. Ya, nah itu haram Pak melaksanakan ibadah sholat. Terkecuali tadi yang telah dikatakan, kalau kita kesiangan belum sholat subuh, itu segera fauran, gitu ya, fauran ada sebab, gitu ya. Nah makanya ahli-ahli fikih dan ahli-ahli hukama mensepakati di waktu itu, di waktu ba'da subuh tidak ada sholat-sholat yang lain, makanya si imam surat-suratnya rada dipanjangin, wiridannya rada dipanjangin. Supaya apa? Supaya liwat daripada waktu haramnya melaksanakan ibadah sholat. Contoh, misalkan si imam ini biasa suratnya al-haqqumut sama wal asri. Kalau subuh wasyamsi wadduha tidak jadi masalah. Kalau ini si imam biasanya enggak ngajak zikir, ada juga ngajak zikir daripada subhanallah doang. Itu mah aja. Dari mana? Dari laqad ja'akum. Terus ke alam nasra. Sebab itu fadilahnya kalau kita rajin sesudah ba'da sholati subhi wiridan itu baca laqad ja'akum, alam nasrah ditambah qul 3 kali, ma'udatain, al-fatihah, awal surat al-baqarah, akhir surat al-baqarah, ayat kursi disambung dengan wiridan subhanallah 33 kali dan seterusnya sampai muji 100 kali. Itu bisa menjaga batin kita daripada serangan-serangan orang yang syirik terhadap kita. Bahasa Tasikmalaya teluh gitu kan. Gitu ya. Bahasa orang wetanya itu akan menjaga daripada batin kita, terjaga daripada serangan-serangan orang yang tidak suka terhadap kita. Gitu ya. Nah, kalau kita menyerang orang itu haram, Pak. Awas. Santet teluh itu diharamkan daripada Islam, tidak boleh. Menyerang orang itu tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi kalau untuk menjaga diri kita itu harus, bahkan disuruh oleh para ulama-ulama as-salafun as-salih. Nah makanya selain daripada kita menambah ganjaran daripada wiridan kita, juga menjaga benteng batin kita daripada serangan-serangan orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Nah inilah yang pertama, yaitu ibtida'i tulu'iha hatta tarfa'i qadra romhin. Jadi sehingga itu munculnya matahari batasnya daripada romhin. Apa romhin? 1 tombak.
jarak antara atasnya tombak ukuran daripada matahari diukur dengan kita seukuran tombak, itu masih waktu haram dilaksanakan ibadah sholat. Gitu ya. Nah inilah awas kata Imam Nawawi, kalau di waktu-waktu itu udah jangan dulu sholat. Kalau udah wiridan cukup misalkan setengah jam, 40 menit, 60 menit udah olahraga. Jangan dibawa tidur lagi Pak. Karena katanya kata ahli hukama, kalau dibawa tidur lagi itu sama dengan kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin dimiskinkan aja. Kalau habis sholat tuh, makanya kan habis sholat subuh tuh enak, mata masih berat atau pala masih puyeng gitu ya, pengen tidur aja tuh bawaannya. Sebab apa? Sering saya katakan, meskipun doa hadisnya ini si iblis ini nih, si dasik ini keliling, itu utamanya waktu subuh Pak. Masya Allah, bawa pasir halus sama kulit bedul, kulit babi yang udah dikuliti sehingga tebal itu kulitnya. Sehingga ditanya itu kulit untuk apa? Untuk orang-orang yang ketika dipanggil kata si muadzin, as-salatu khairum minan naum, itu digelarin tuh daripada badannya. Masya Allah. Sehingga ketika ayat adan ma'adan, yang tidur mah tidur, sehingga tambah hangat Pak. Beda antara jam 3, jam 2, jam 3 dengan waktu subuh, itu beda Pak. Kalau tadi jam 2, jam 3 mah rasanya ini dingin, tapi ketika datang waktu subuh itu hangat, tiba-tiba kok enak, seperangkat. Apalagi yang adanya aki-aki atau yang waktu nadanya nggak karuhan, hurufnya apalagi, atau makin kencang dah selimutnya gitu ya. Nah inilah dina waktu subuh. Dan itu pasir untuk apa? Dijawabnya oleh si iblis, ini untuk umat Muhammad yang udah bangun, tapi udah bangunnya itu diaurkannya kepada matanya, diaurkan ke matanya itu Pak, sehingga timbullah rasa ngantuk Pak, kekelecupan Pak, gitu ya. Sudah matanya berat, turun ke mulut, nyalangap wah deh, gitu, Masya Allah. Nah inilah waktu-waktu yang dikatakan kata Nabi, orang yang berjamaah subuh secara berjamaah akan sama dengan orang yang wiridan, yang mengamalkan amalan-amalan sunnah di satu malam penuh Pak. Itu ganjarannya untuk orang yang berjamaah subuh. Masya Allah. Bahkan hadis yang lain dikatakan, orang yang berangkat dari rumah menuju tempat berjamaah sholat subuh, kalau itu tempatnya gelap, ia terus berjalan ke tempat berjamaah, nanti di alam barzakh ia bakal diterangi dengan senter dirinya sendiri. Masya Allah. Apalagi dengan sekarang ya, atau nggak ada kata gelap lah, gitu ya, udah nggak ada kata gelap, udah pada terang, gitu ya. Air udah ada tersedia di musola, atau kalau gerak kipas angin udah ada, terus lampu penerangan udah banyak. Sekarang mah tinggal maunya kita Pak, gitu ya. Makanya kan kata Habib Abdullah Al-Idrus dikatakan, zaman sekarang ini suka rada bingung. Kalau yang ibadah gratis itu nggak pada mau, yang jaminannya surga, tapi ketika maksiat yang harus bayar, jaminannya neraka, pada kumpul ke sana, gitu ya. Mana contohnya? Ini seperti kita Pak, pengajian suka maaf ini kata ustadznya, ya mau ngaji kudu 50.000 seorang, atau mau ngaji atau pasti atau apa? Beneran itu ngaji ustadz, bayar segala macam, mau ngaji emang. Tapi giliran itu orang ada dangdut, tiket dangdutannya itu satu orang 150.000 dibayar Pak. Masya Allah. Inilah celakanya zaman sekarang. Ada bioskop, mohon maaf, dulu layar tancap mungkin ya, dibayar satu orang 20.000, di dalamnya makanan dan lain sebagainya. Itu nganggap murah. Tapi kenapa ketika untuk urusan akhirat
untuk jaminannya surga itu. Padahal itu gratis, tapi sulitnya luar biasa. Inilah tantangan untuk diri kita. Makanya kata Nabi, orang-orang yang berjalan lurus di dalam sunnahku di akhir di zaman yang zaman-zaman orang-orang udah meninggalkan, udah lupa akan sunnah-sunnah Rasul, tapi dia tetap istiqomah, itu jaminannya bahwa syahidun, itu jaminannya ketika dia meninggal dalam keadaan syahid. Masya Allah. Inilah tantangan kita, Pak. Jadi ketika dulu Nabi mengajak ke ajaran agama yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala membara, nanti akhir zaman juga agama ini akan membara. Makanya dikatakan ini zaman kan udah zaman ujung tombak. Masya Allah. Kalau Nabi dulu mengajarkan dakwah ke satu tempat ke tempat yang lain, Pak, dengan tidak mudahnya dakwah secara sembunyi-sembunyi pun itu sudah dikriminalisasi kata bahasa sekarang. Tapi ketika zaman sekarang sudah merdeka pun agama pun menjadi mumbar. Mana contoh mumbarannya? Kadang-kadang kita yang ingin berjamaah lewat ke tempat yang ramai yang enggak sholat itu kita jadi malu. Itu namanya mumbaran. Agama kita di akhir zaman jadi mumbaran. Kadang-kadang kita malu mau sholat situ. Padahal kita mau berjamaah lewat ke tempat orang yang ramai di situ. Dia tidak sholat, kita lihat pakai peci, udah pakai sarung, kita merasa malu, gitu ya. Masya Allah. Kalau Nabi dulu mengajarkan dakwah di masing-masing tempat disambitin, darah Nabi mengocor kesekian banyaknya. Tapi di akhir zaman ini mumbaraknya umat Nabi Muhammad itu disangka ketinggalan zaman. Anak kita yang perempuan yang udah pakai istiqomah, pakai kerudung, pakai tiung itu disangka lu mah ketinggalan zaman. Utik nih, mending kayak gua nih, rambut dimerahin, rambut kemana-mana, celana di atas lutut, jubur nonton kan dia kemana-mana sini. Mending kayak ini nih jamaah nih, masya Allah. Zaman itu yang mengikuti zaman. Makanya awas, jangan mengikuti zaman zaman yang gila yang mengajarkan maksiat kepada Allah, itu jangan diikuti. Dan inilah kembali seujung tombak fa'idza tarfa'at karamhin sahhatis sholatu mutlaqan. Apabila mataharinya lebih daripada satu tombak, ukuran satu tombak lebih, itu boleh sahhatis sholatu, sudah masuk waktu duha. Gitu ya. Itu sekarang ada di waktu-waktu HP, kadang-kadang ada di dinding mushola juga. Kalau kita mengikuti itu silakan, sebab ada yang menanggung jawab, gitu ya. Yang tidak boleh mutlak itu sesudah sholat subuh, Pak. Kalau ukuran misalkan setengah 7, jam 7, itu insya Allah udah masuk waktu duha. Laksanakan sholat duha sebelum kita aktivitas di tempat masing-masing. Supaya apa? Supaya perjalanan kerja kita diberkahi Allah. Supaya milik rezeki kita di hari itu diberkahi oleh Allah. Laksanakan sholat duha, itu fadilahnya penting. Dikatakan di dalam doanya pun, doanya doa kegerut, gitu ya. Allahumma inna duha'uka wal baha wal jamala jamaluka. Itu pangalan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, apabila ini rizkiku masih ada di atas langit, tolong turunkan. Maksakan itu, doa maksa bahasa Betawi. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, apabila ini rizkiku masih ada di bawah bumi, tolong keluarkan. Yang tadi yang ada di atas tolong ke bawahnya, yang di bawah suruh di ke atasin. Gimana nggak maksanya tuh, Pak? Gitu. Wa in kana ba'idin faqarribhu. Ya Allah, apabila itu rizkiku jauh, tolong dekatkan. Masya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan faqarribhu. Ya Allah, itu apabila rizkiku sedikit, tolong perbanyak.
Tolong berbanyak. Wa in kana muksiran fayasirhu. Ya Allah, apabila itu rizkiku susah didapatkannya dengan berkah sholat duha, tolong permudahkan ya Allah. Itu kan doa maksa. Ini kan kalau kita maksa nih, insya Allah. Kalau kita memaksa rezeki kita ciplek seperti kita waktu dulu kecil minta kepada orang tua kita, Pak. Ma, minta jajan, Ma. Ada jajanan anu. Kata ibu, jajan aja. Enggak sekali. Ma, jajan, Ma. Terus tuh maksa tuh. Itu kan ibu lama-lama juga. Ini anak maksa. Balik hewannya banyak. Tuh, jajan tuh. Jajan mulu. Nah itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksa untuk memberi. Makanya kan doa itu dikatakan syarat diijabah doa. Kalau doa kita belum diijabahnya oleh Allah, itu ada 3 faktor. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Itu sebenarnya setiap 5 waktu kita berdoa, doa kita bukan tidak diijabah, Pak. Doa kita diijabah. Tapi jika memang ada kita tiap waktu meminta, ya Allah, aku meminta urusan dunia anu tapi belum terlaksana, jangan putus harapan. Allah memberi 3 sebab doa kita belum dikabul. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kita. Ini yang paling sentral, dosa-dosa kita. Seperti ada kita mempunyai keran. Ini keran kita ditaruhnya penuh. Ditaruhnya penuh, tapi ketika dibuka keran kita kok cerak satu tetes ini kenapa? Ya kita tanya kepada servis. Coba nih, tolong kok ini air nggak keluar. Dibongkarlah oleh tukang servis, ternyata banyak kotoran di dalam selangnya. Dibersihkannya tuh kotoran tuh, udah dibersihin, dibukakan keran, ini ngocor ya. Nah kita juga seperti itu. Dihapuskannya dosa kita, nah sesudah dihapuskannya dari rezeki kita akan mengalir. Itu ya. Yang kedua, ingin mendengar doa kita, ingin mendengar yang dinamakan tadarruk, DP, kekhusyuan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Allahumma ya Allah ngerti kali gitu ya. Itu tidak cukup meskipun Allah ngerti gitu ya. DP diangkatkan kedua tangan kita ilas sama ke atas langit gitu ya, dengan bersungguh-sungguh. Bahkan di ahli fikih pun Imam Nawawi dikatakan sejajarkan dengan pundak kita. Nah, bahkan jikalau doa kita ingin betul-betul cepat diijabahnya, di atas kepala kita. Cuman jangan waktu berjamaah. Kalau waktu berjamaah lagi ngeriung misalnya, kata Imam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Kalau berjamaah mah halimu. Waduh, ada ustaz baru ini di kampung kita nih. Dia diangkat itu untuk kita tadarruk, untuk berdua saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah. Kalau di rumah kita tidak ada tempat di musola, waktu kita sendiri fisir, waktu kita sendiri sedang ba'da sholat tahajud, ba'da sholat duha, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita curhat kepada manusia, itu kadang-kadang manusia itu ada kerebosnya, Pak, ada bocoran gitu ya. Contoh, aduh pusing nih Pak, pusing kenapa? Ini motor di servis dulu, pengen kebeli motor baru, ini perasaan ya lihat orang lain mah enak tuh pakai motor baru. Misalkan kita curhat tentang manusia, itu kadang-kadang yang kita curhatin ngomong kan, dulu si Eta mau curhat tadi, ayo beli motor, kita beli KW gitu, saya ada Cina. Kok Pak, dijelek-jelekin nama kita. Tapi kalau curhat kepada Allah, ya Allah, saya butuh untuk berjalan ke sana kemari, ya Allah, tetangga saya punya motor, saya ingin punya motor, itu Allah akan menyembunyikan, Pak. Bahkan Allah akan tahu, oh sih gitu ya, nanti insya Allah akan diijabah. Itulah keindahannya kalau kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau di lingkupan rumah tangga
kalau untuk curhat terlebih itu jangan dulu dibongkarkan, apalagi status Pak, itu bahaya. 95% semua yang curhat tentang rumah tangga kepada saya itu awal mulanya dari status Pak. Masya Allah, dari status Pak, ini kadang-kadang cewek sih yang center online. Ini ya, nulis status Pak, ini semua kejelekan suami semua dibongkar. Ini namanya istri haram jadah. Gitu. Istri blow on lah bisa dikatakan cek orang lembur mah. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sebaik-baiknya pasangan kita, baik istri maupun suami, itu sebagai pakaian kita. Yang namanya pakaian itu melindungi. Yang terik panas, menjaga kita, kulit kita dari teriknya panas. Ketika turunnya hujan, menjaga badan kita enggak langsung kena air hujan. Itu namanya libasul lakum, menutupi, melindungi badan kita daripada serangan matahari dan hujan. Itulah kiasannya. Sama seperti istri dan suami, menjaga. Itu ya, kalau ada, ini pasti suami kita, istri kita lah. Ini kan sedang ada jamaah laki-laki semua nih, kurang perkabehan dia. Ini istri kita nih, pasti punya kelebihan, Pak. Pasti punya kelebihan. Syukuri kelebihan istri. Dan juga punya kekurangan. Nah, itu harus dimaklum dan didasari dengan kesabaran. Itu kekurangan istri kita. Jangan sampai kekurangan istri kita atau asal status, apalagi langsung curhat ke orang yang nggak suka sama rumah tangga kita. Kadang-kadang kita kasih tahu, kita curhat yang nggak suka sama rumah tangga kita. Kata gua juga dulu, gua nggak setuju lu kawin sama itu orang. Udah ceraiin, tinggalin, lu mah cowok, lu mah banyak disuruh cewek. Gitu ya, mencerai-ceraikan baik, gitu ya. Nah inilah. Makanya tadi 95% semua terjadi perceraian itu di rumah tangga gara-gara sosial media. Gitu ya. Inilah jaga kerukunan rumah tangga kita. Nah inilah mana ketika kembali membicarakan tentang haram melakukan ibadah sholat, yang nomor kedua wa indal istiwa'i fi ghairil jum'ah. Nomor kedua yaitu pas matahari ada di atas kita, pas atas kita. Nah, makanya kan menurut ahli hisab, ahli waktu itu kalau misalkan waktu dhuhurnya pas ketika kita berdiri dikalangkan gitu ya, di atas itu tidak ada bayangan kita, pas tengah-tengah. Itu kata ahli hisab, jangan dulu sholat, tunggu sekian bayangan kita terlihat oleh kita sendiri. Nah makanya ketika itu waktu zuhur, itu ahli hisab yang mengatur Pak, gitu ya. Makanya di waktu kita itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan jam berputarannya matahari. Nah makanya tadi seperti saya katakan, kita mengikuti waktu jam hisab yang ada di kalender, yang ada di jam, yang ada di semua yang menggunakan hisab, itu silakan, sebab ada pertanggungjawabannya. Nah ketika kita tidak mempunyai metode tersebut, ingin melakukan metode yang dicarankan untuk ahli fikih Imam Nawawi, silakan kita ke tengah lapangan, lihat bayangan kita. Kalau bayangan kita tidak ada di barat, di timur, di utara, di selatan, pas di atas kita, itu jangan dulu sholat. Gitu ya, jangan dulu sholat, tunggu sepersekian ada bayangan kita, silakan laksanakan sholat. Bahkan di sini fi ghairil jum'ati, selain daripada hari Jumat. Kalau hari Jumat silakan, sebab ketika kita datang ke masjid ada yang dinamakan sholat tahiyat masjid. Itu jangan dulu ketika datang ke masjid. Jangan dulu dan lagi datang ke masjid itu khudu zinatakum inda kulli masjid. Bedakan antara daripada sholat 5 waktu dan dalam sholat seminggu sekali nyatana hari Jumat, itu harus dibedakan.
gitu ya. Kalau duhur itu kita biasanya datang pas waktu dipanggil sama Pak OP itu baru datang. Kalau hari Jumat usahakan untuk perbanyak, kita bisa mendapatkan sholawat 100, baca istighfarnya 100, usahakan tuh 40 menit sebelum adzan, 30 menit sebelum adzan. Jangan ini udah adzan baru datang. Masya Allah, kan ada dikatakan tuh di dalam hadis, itu malaikat menjadi penjaganya pintu-pintu tiap masjid. Yang datang dicatat, yang datang dicatat, yang datang dicatat sama malaikat. Kapan itu malaikat pergi daripada pintu masjid itu? Sesudah si imam datang ke masjid. Yang mau jadi imam sholat Jumat kita setelah datang. Nah, kita membelakangi si imam itu, kita tidak dicatat sama malaikat. Sayang, gitu ya. Makanya jangan terlebih dahulu, jangan mendahului imam. Usahakan sebelum si imam datang kita sudah standby di masjid. Supaya apa? Supaya kita dapat catatan amal, gitu ya. Itu malaikat pergi kemana Pak Ustaz? Malaikat pergi ke tempat, ke dalam masjid dan mendengarkan si khotib sedang mengumandangkan khotibahnya. Ya, jadi sudah beres tuh catatan mah kalau kita kedahuluan oleh imam, gitu ya. Nah, makanya kebijakan itu kadang-kadang digunakan oleh para kiai. Mana yang khutbah, yang yang mau ceramah, kadang-kadang yang mau ngeriung, itu digunakan tuh dari metode dalil itu Pak. Jadi jangan disangkanya, wah kiai mah datangnya suka mepet aja nih, ribet nih sama kita nih panitia. Enggak, sebenarnya itu jadi dalil, gitu ya. Yang tukang ceramah itu datang terakhir itu supaya jamaah ini dapat berkah. Kalau yang ceramah datangnya duluan, malu Pak. Kadang-kadang kalau mau yang ngeriung aja, imam datang duluan nih, jamaah belum pada datang, itu kadang-kadang ada sifat malu mau datangnya. Udah tarang, udah mulai nih katanya, balik lagi gitu kan. Makanya sebelum waktu, misalkan waktu jam 8, itu si imam aja kadang-kadang jam 8 kurang 10, jam 8 kurang 5 menit, itu harus dimaklum. Sebab menggunakan metode ini, gitu ya, menggunakan metode yang tadi sama dengan hari Jumat. Nah inilah, i'lam anna waqtal istiwa latifun jidan. Nah, jadi ketahuilah kata Imam Nawawi, kalau untuk yang nomor 2 ini yaitu latifan jidan, ini hanya sebentar. Jangan sampai 5 menit sampai 10 menit. Gitu ya. Mentang-mentang udah masuk waktu, tapi kata Ustaz jangan dulu sholat atau ngopi apa. Ayo batur nang ngobrol setengah jam Pak. Itu kena apa? I'lam anna waqtul latifan jidan, hanya sedikit. Gitu ya, hanya sedikit. Mana lagi? Di sini dikatakan wala yakadu yubshiruhu hatta tazula syamsi illa anna taharrumu qad yumkinu iqahu fihi fala tasihus sholatu. Adapun yang dekat-dekat itu orang terhadap munculnya matahari illa anna taharruma qad yumkinu, dia bisa kongan untuk melakukan ibadah sholatnya, fala tasihus sholatu, dia ingin memaksa sesudah sholat yang panjang waktunya, artinya sholat isya dan sholat subuh, tapi dia ingin mengakhiri, kan adab-adaban sholat isya terutamanya. Ahli hukama menjelaskan ada pertanyaan bagaimana antara sholat isya awal waktu dan kita sholat isya akhir waktu. Kalau yang lebih sahih, kalau yang lebih muktamad menjelaskan, kalau kita tidak sanggup untuk bangun tengah malam, itu melaksanakanlah sholat isya awal waktu. Kalau nggak sanggup melaksanakan sholat isya bangun di tengah malam. Tapi kalau untuk orang-orang yang biasa bangun tengah malam,
waktu tengah malamnya itu digunakan untuk tahajud, nah inilah sunnah diakhirkan sholat isya. Di mana? Di waktu dia bangun jam 2, jam setengah 3, jam 3. Nah, itu tidak jadi masalah. Itu tidak dinamakan dengan mengakhirkan waktu. Yang dianggap dengan mengakhirkan waktu, yaitu dia menganggap gampang sholat itu. Mana contoh ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat zuhur. Dia mendengarkan adzan, dia sedang ada waktu. Tapi bagaimana kata dia? Lah, baru juga adzan. Baru juga adzan. Terus sudah adzan qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat. Lah, baru juga qomat. Terus aja tuh. Terus yang lagi sholat rakaat pertama, lah baru juga rakaat pertama ini nanti aja. Nawas. Itu dikatakan menganggap gampang, menggampangkan sholat. Itu ada konsekuensinya Pak. Meskipun kita melakukan ibadah sholat, ada konsekuensi dan ada siksaan untuk orang tersebut. Mana? Dicabutkannya keberkahan daripada umurnya. Na'udzubillah. Untuk orang yang menganggap gampang dalam peribadahan sholat. Sebab sholat ini center Pak. Hubungannya erat dengan kehidupan kita. Bahkan kembali daripada tadi urusan rumah tangga, jikalau rumah tangga ingin tentram, salah satunya iqamatus sholat. Laksanakanlah sholat. Ada yang bingung, Ustaz, apa hubungannya sholat dengan rumah tangga? Erat. Sebab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menghindarkan anil fahsya dari perbuatan jelek, wal munkar dan perbuatan yang mungkar. Gitu ya. Jadi kalau rumah tangga suaminya sholat, istrinya sholat, insya Allah rumah tangganya akan sakinah mawaddah warahmah. Nah inilah bentengnya. Sebab di dalam sholat kan sering kita baca, nggak kita bahas semuanya, ada di dalam doa kita, di dalam ibadah sholat itu untuk urusan dunia dan akhirat. Mana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini 8 doa yang sering dibaca oleh orang yang sholat itu untuk urusan dunia dan akhirat. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, kasihanilah diriku. Warhamni, welas asihlah kepada diriku, kasihanilah aku, perlihatkanlah diriku dengan penglihatan Gusti dengan kasih sayang. Masya. Wajburni, tutupi segala kesusahanku ya Allah, tutupi kesusahanku ya Allah, supaya kesusahanku ini tidak terlihat oleh orang lain. Ditutupi, Allahumma asturna bisatrikal jamil, tutupi kekurangan, gitu ya. Makanya kemuliaan kita sampai pada titik ini itu bukan kehebatan kita. Allah yang hebat menutupi aib-aib kita kepada orang lain. Gitu. Warfa'ni, tolong angkat derajatku ya Rabb. Warfa'ni, tolong angkat derajatku ya Rabb. Warzuqni, duit ya Rabb. Duit. Warzuqni, duit guys. Gitu ya. Warfa'ni warzuqni wahdini, tolong berikan aku hidayah ya Allah untuk melakukan ibadah kepadamu. Kasihan aku, berikan aku hidayah. Wa'afini, tolong hapuskan dosaku baik yang kecil maupun yang besar. Wa'fu anni, dan hapuskan dosa-dosa. Itu untuk urusan dunia dan akhirat. Makanya orang yang sholat insya Allah akan diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirat, di dunia sampai alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur yang berkah, disehatkan selalu,
Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Bi barakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.